Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini pemiliknya menginginkan untuk menginstal sekalian ya. Ya, saya menggunakan USB, boot USB yang sudah ada Windows-nya. Oke, langsung saja saya akan colok. Setelah itu tekan tombol power ya. Dan juga tekan berulang kali di tombol F2 ataupun F12. Sehingga muncul BIOS seperti ini. Dan arahkan ke menu boot. Nanti di sana akan muncul legasi ataupun UV ya di boot mode. Nanti di sini akan saya pilih legasi saja, tidak usah UV, tidak masalah. Tergantung pemiliknya yang menginginkan seperti apa. Ini pastikan USB kita paling atas sehingga Windows akan terbaca. Exit, save, enter ya, seperti itu. Bisa juga F10 enter seperti itu. Ini tekan saja spasi, tunggu hingga USB Windows kita terbaca. Jadi untuk menginstal Windows itu sangat mudah sambil ngopi, ya duduk santai, ya seperti itu ya. Kita arahkan next saja. Jadi pemiliknya menginginkan Windows 7 saja karena ini masih menggunakan hard disk, prosesor AMD. Nah, saya arahkan juga Windows 7 Unlimited atau Ultimate ya, Ultimate. Setelah itu saya pilih centang, setelah pilih bagian bak custom. Nah, untuk data C saya hapus saja, delete. Oke, dan juga driver partisi 1 saya akan delete juga ya. Ya. Setelah itu lanjut ke next. Ya, proses install sudah mulai ya. Nah, seperti ini tampilannya. Copy Windows. Jadi kita sambil kita nyapu, sambil ngopi ataupun makan pisang goreng ya. Jadi untuk menginstal sebuah Windows di laptop ataupun komputer itu sangat mudah dan simpel ya. Jadi sambil kita duduk santai, ngopi, dan juga sambil makan pisang goreng juga. Nah, karena ini laptopnya masih menggunakan hard disk, jadi prosesnya agak sedikit lama ya. Dan juga RAM-nya 2 GB. Prosesor masih AMD, hard disk yang digunakan 500 GB. Nanti kalau punya sedikit modal, bagusnya kita harus ganti untuk data servernya di bagian program itu menggunakan SSD ya. Itu lebih maksimal dan juga proses kinerjanya itu lebih cepat. Bisa juga mengupgrade di bagian RAM. Jadi kalau untuk memilih antara hard disk, SSD lebih bagus ke SSD dan juga RAM itu bisa ke nomor 2 ya. Jadi penting dulu bagian SSD. Bagusnya juga dua-dua ya, SSD dan juga RAM. Itu lebih maksimal. Ini kalau untuk proses seperti ini didiamkan saja karena dia proses untuk restart seperti itu. Nah, saya biarkan saja sambil dia akan selesai untuk proses install untuk Windows-nya. Ini bagian completed installation. Ini untuk bagian komplitnya. Setelah itu kita biarkan saja seperti ini. Masih kita biarkan untuk bagian USB Windows-nya. Nah, ini dia proses restart lagi. Jadi sangat mudah ya. Jadi pemiliknya untuk perbaikan keyboard, baterai, mainboardnya juga sudah kita bersihkan semua. Dan pemiliknya menginginkan untuk install ulang ya. Ini karena install ulang saya kasih free ya pemiliknya.
karena proses install Windows seperti ini juga tidak terlalu ribet, sangat mudah. Ya, hanya menggunakan port USB yang sudah ada Windows-nya. Sambil kita menunggu proses selesai untuk instalasi Windows. Tidak jauh berbeda ya antara Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Ini sudah selesai, langsung saja kita cabut untuk USB Windows-nya. Saya akan masuk aja, ketik nama Acer sesuai dengan merek laptopnya. Nanti bisa diganti pemiliknya untuk memasuki namanya sendiri di laptopnya, seperti itu. Untuk sandi saya tidak masukkan passwordnya. Untuk waktu location saya ke Kuala Lumpur ya, Singapura seperti itu. Adanya setting seperti itu saya masukkan. Untuk jam bisa kita setting nanti, tidak masalah. Jadi sangat simpel ya, tidak terlalu ribet ataupun mulek ya. Jadi hanya beberapa menit saja udah selesai. Jadi saya akan tampilkan komputer di desktop. Ini sudah selesai, tinggal kita install bagian drivernya dan juga aktivasi Windows. Dan beberapa software kita masukkan. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen-komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.